Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketemu lagi di sesi kesekian untuk proses pembesaran lele. Ya, kawan-kawan di sahabat Tahfidpreneur Agrobisnis, hari ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana proses pemberian pakan yang dilakukan untuk pembesaran. Sekarang saya berada di lokasi Kampung Kurangan Cendekia. Ini salah satu tempat pembesaran dan saya ditemani oleh tim Pak Angkus ini. Kita akan mulai dari proses untuk pemberian pakan. Pemberian pakan ini biasanya dilakukan 3 kali. Pertama dilakukan pada pagi hari kurang lebih jam 10 ya. Setelah ada matahari itu baru bisa diberikan makanan. Yang kedua biasanya jam segini nih, sore hari nih. Sore hari diberikan 1 kali, nanti ketemu lagi pada saat malam hari jam 8. Oke, bisa dilihat ini pakannya kita pakai 781-2. Kita masih pakai pakan pabrikan ya, 781-2. Nah, selain ini kita pakai alternatifnya dengan maggot. Nah, kita akan coba untuk pakan dengan pakan pabrikan. Setelah kita siapkan pakannya, kemudian kita bibis dulu. Dikasih air sedikit, Pangkus. Sampai ini ini tujuannya apa? Tujuannya pembibisan ini supaya dia mengembang, tidak terjadi gelembung pada perut dari lele tersebut. Nah, sehingga saat proses pemberian biasanya kurang lebih 5-10 menit dulu didiamkan sampai dia mengembang, terus dipersiapkan dulu. Nah, ini kebetulan ada beberapa kolam. Ini tinggal 2 kolam lagi yang dipersiapkan karena sudah panen. Ini salah satu contohnya. Ini juga untuk persiapan sortir. Nah, ini kolam sisa hasil sortiran ya. Boleh dicoba, Pangkus. Belum naik. Belum lapar kayaknya. Nah, udah mulai. Nah, ini udah dulu, Pangkus. Nah, pada saat proses pemberian pakan, ini contoh sengaja agak dikecil airnya disedikitkan. Pada saat kita proses pemberian pakan, kita perlu melihat kalau masih ada pakan yang mengambang seperti ini, kita biarkan dulu sampai habis. Jadi jangan ditambah dulu, kita biarkan mereka habis dulu supaya tidak si pakannya tenggelam menjadi sesuatu yang bau. Biasanya bau itu dari sisa pakan yang tidak dimakan. Nah, sehingga prosesnya bertahap. Nah, biasanya pada saat pemberian itu kita agak santai, jadi tebar dulu bergiliran, tebar setiap tempatnya. Setelah ditebar nanti keliling lagi. Itu prosesnya supaya betul-betul habis termakan dari pakan yang 781 ini, begitu. Coba sebelah sini, Pangkus. Ini sama saya sedikitkan karena mau disortir. Nah, ini lebih kecil dari yang tadi. Nah, kapasitas ini kita pakai yang diameter 3 meter. Nih, pare ini diameter 3 meter. Ini kapasitas kalau yang sudah ahli bisa sampai 5.000 ekor. Nah, tanam 5.000 ekor. Kalau dibagi 10 sekitar 5 kintal ya, Panggus ya. 5 kintal. Sekarang harga itu sekitar 16 sampai 24.000 per kilo untuk konsumsi. Nah, jadi kalau kita punya ada 4 di sini yang aktif, kurang lebih sekitar 20.000 ya, 2 ton ya kapasitasnya di sini. Nah, sehingga nanti pada saat proses kita belajar di Kampung Kurangan ini kita akan menggunakan media yang sudah ada. Kemudian dari awal mulai pembibitan ada, kemudian yang ini ada termin kedua untuk pembesarannya di Kampung Kurangan Cendekia ini. Nanti ini akan dikolaborasikan dengan pertanian. Jadi limbah dari hasil ini akan dibuang, nanti disalurkan nanti untuk menyiram tanaman sebagai bahan dari pupuk organik seperti itu. Ya, kita lanjut ke fase berikutnya. Salah satu kegiatan di Kampung Kurangan Cendekia ini adalah proses sortir. Sortir ini biasanya dilakukan 1 kali sampai 2 kali satu periode tanam. Jadi kalau kita nanamnya agak kecil, biasanya harus 2 kali sortir. Kenapa sortir? Itu untuk mengurangi kanibalisme. Jadi kalau nanti ada yang tumbuhnya besar lebih cepat, itu tidak memakan temannya yang lain. Nah, itu biasanya kegagalan, salah satu kegagalan di usaha lele. Kalau kita tidak cepat sortir, itu bisa habis. Jadi hanya 2-3 ekor yang besar, sisanya akan habis. Nah, kita lihat ini contohnya.
ini sudah disipon. Nah, kita akan coba lihat lelenya sebesar apa. Apakah ada yang besar atau ada yang kecil, nanti kita lihat. Nah, ini adalah proses biasanya kalau kita punya 4 kolam seperti ini bergiliran. Jadi bertahap sortirnya, nanti dipilah ke kolam-kolam kecil sehingga nanti akan lebih mudah prosesnya begitu. Nah, di Kampung Quran di agribisnis ini kita akan belajar bagaimana sortir, termasuk nanti basicnya kita akan mengajarkan cara membuat kolam ini. Jadi jangan sampai tidak ikut di kegiatan ini. Kenapa? Karena akan diberikan dari basic bagaimana bikin kolam, bagaimana cara pemasangan terpal, bagaimana cara pemeliharaan dari kolam. Nah, sehingga ini prosesnya seperti ini tiap hari ini. Ini mungkin dilakukan dalam 1 bulan, di minggu kedua atau minggu ketiga. Kalau fasenya 2 bulan, maka kurang lebih di pertengahan bulan tersebut. Jadi kurang lebih 1 kali sortir. Kalau usianya besar itu cukup 1 kali disortirnya begitu. Nah, ini prosesnya. Kita akan cek ini sisa disortir sekaligus mau dikirim ke konsumen. Boleh dilihatin ke Kang Rey nih. Nah, ini kalau dari ukuran segini kurang lebih 1,5 bulan lagi ke panen. Nah, 1,5 bulan lagi. Nah, ini mau dipindahkan. Kebetulan ada konsumen juga yang beli. Karena selain jual hasil konsumsi juga kita jual bibitnya juga begitu. Nah, ini sudah master pangkus nih dari petani, sekarang gabung untuk bikin perikanan juga nih. Nah, ini ya ini salah satu proses di akhir kalau kita panen. Nah, kita bisa lihat kolam ini modelnya berbeda dengan yang lain. Jadi bentuknya dia ke tengah seperti halnya apa ya, kawali gitu ya. Nah, ini seperti ini. Nah, biasanya proses berikutnya adalah setelah selesai ini dibersihkan. Pangkus di banjur aja, Pangkus. Pakai ember, Pangkus. Nah, ini supaya lukutnya hilang. Nah, ini saya pangkus. Setelah proses panen selesai, prosesnya sudah selesai, lelenya dibersihkan, digosok, dibuang dulu. Nah, seperti ini. Nah, bisa dilihat airnya sengaja supaya turun ke tengah. Nah, ini untuk memudahkan sipon. Jadi perawatan ini selain di akhir, di setiap waktu kalau terjadi bau, kemudian bau yang menyengat, bisa dicabut paletnya, nanti bisa langsung dibuang. Nah, ini nanti kawan-kawan yang bergabung di Kaki C di Tahfidz Planner ini akan diajarkan bagaimana caranya pemeliharaan kolam, kemudian bagaimana proses dari panen, proses pasca panen, sampai nanti ada tim yang menjelaskan bagaimana cara pemasaran dengan digital marketingnya begitu. Nah, ini ada yang loncat juga. Nah, ini kapasitas ini kalau yang sudah bisa berjalan ini bisa 5.000 ya, 5.000 sampai 6.000 diisi. Nah, pada saat proses setelah dibersihkan ini semua di airnya dibersihkan. Sini Pak Gus, belah sini. Nah, biasanya kan disiram. Ini Pak Gus. Nah, ini dibersihkan cukup. Kalau kira-kira tidak terlalu tebal lukutnya nggak usah digosok. Karena semakin sering digosok nanti terpalnya agak sering aus, cepat aus. Sehingga cukup disiram saja. Kemudian diusahakan sehari dijemur untuk menghilangkan jamur. Jadi setelah ini nggak diisi langsung air. Sehari atau 2 hari biarin di matahari. Setelah itu udah kelihatan kering baru diisi lagi. Nah, setelah proses itu kita isi air. Kita biarkan kurang lebih 2-3 hari sebelum nanti bibit datang. Nah, biasanya kalau untuk yang dari usia yang sangat kecil, kita kasih dulu obat untuk kutu air, biar ada kutu airnya dulu. Nah, setelah ada kutu air, setelah siap, baru diisi. Nah, kira-kira kalau di Kaki C ini, kita bisa isi sekitar 20.000 ya, 5.000, 5.000, 5.000. Sisanya, kenapa ada beberapa kolam itu untuk cadangan. Untuk sortir, kalau ada yang besar ataupun berbeda ukuran, itu dipisahkan, begitu. Itu mungkin sahabat agribisnis Tahfidz Planner Kaki C. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya.
kita akan coba nanti di sesi berikutnya dengan integrasi antara pakan alternatif, hidroponik, kemudian budidaya air. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.